koordinasi dan kolaborasi juga dengan masjid-masjid Mabins di Asia Tenggara. Ya, kadang-kadang kita takbiran bareng, ya, yang akan bertindak selaku khatib nanti insya Allah Profesor Dr. Hamdan Johannes, Rektor UIN Alauddin Makassar. Beliau adalah alumni McGill University, Montreal, Kanada. Tapi dia juga seorang kiai. Kemudian imamnya ialah Ustadz Ahmad Ansaruddin, ya, imam rawatib tetap di Masjid Istiqlal. Beliau adalah salah seorang alumni terbaik Universitas PTIQ Jakarta. Kemudian yang bertindak sebagai protokol MC adalah orang dalam kita di sini, Pak Ibrahim. Kemudian jumlah hewan kurban yang terkumpul per hari ini, dan mungkin kemungkinan masih 2 hari bisa kita menerima, bahkan hari Lebaran pun juga kita masih terbuka kemungkinan menerimanya, karena penyembelihan itu sampai hari tasyrik. Hari ini kita sudah terkumpul 59 ekor sapi, sapinya kelas berat semua, termasuk juga di dalamnya sapi istimewanya dari Bapak Presiden, kemudian Wakil Presiden, dan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Kemudian juga kambingnya per hari ini baru 7 ekor. Tema Idul Adha kita tahun ini, terutama dalam khutbahnya nanti, ialah spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Jadi ini tema-tema yang sentra kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, ya, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah, dan kita juga himbau kepada seluruh masyarakat Muslim di Indonesia itu ya memilih topik-topik yang berkaitan dengan tema-tema yang kita bahas di Istiqlal ini. Kalau itu memang seandainya dianggap relevan dengan lingkungan setempat, kita tidak ada paksaan. Dihimbau juga kepada calon jamaah Idul Adha Masjid Istiqlal untuk datang lebih awal, ya, karena insya Allah jam 6.45 itu sudah rangkaian akan dimulai. Kenapa? Karena kalau Idul Adha itu disunatkan lebih awal untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penyembelihan. Berbeda dengan kalau Idul Fitri agak molor sedikit untuk beri kesempatan kepada mereka yang belum sempat membayar zakat fitrah. Masih ada waktu sebelum khatib itu turun dari mimbar khutbahnya. Insya Allah juga para jamaah jangan khawatir, kita sudah menyiapkan 7 kantong parkir di samping Istiqlal, dan di bawah kita punya basement 2 lantai, ya. Dan itu kalau kita atur sedemikian rupa bisa kurang lebih 1.000 mobil. Kemudian juga kita kerjasama dengan katedral, ruang parkirnya katedral itu insya Allah kita juga bisa pakai. Sebaliknya juga kalau ada acara-acara katedral, mereka juga bisa menggunakan space parkir kita. Di samping itu juga di area Kementerian Agama kita juga ada sejumlah parkiran di situ. Kemudian di sekeliling Masjid Istiqlal ini juga jalanannya masih bisa dipakai parkir 1 lapis, ya, di jalanan. Kemudian di halaman atas Masjid Istiqlal bagian barat dan bagian selatan itu juga masih ada space yang secara khusus untuk bisa kita persiapkan. Di samping itu juga perkantoran di sekitar Istiqlal ini juga kita sudah ada kerjasama yang baik, ya.
Kalau yang dari luar kota pakai bus segala macam, bus itu juga kita tidak terlalu jauh dari sini, ada tempat parkir yang di sekitarnya Monas itu ya. Banyak kok, insya Allah, jangan khawatir, motor bisa menyesuaikan. Dan kami juga menghimbau ya para pengunjung Masjid Istiqlal itu tetap saja berhati-hati, walaupun kami di Istiqlal ini memiliki 260 CCTV dan itu sangat canggih ya. Kalau ada yang misalnya sengaja melakukan pengambilan haknya orang lain, maka itu bisa direkam dan dalam tempo yang sangat canggih ya, singkat ya, insya Allah bisa ditemukan karena ada raut wajah bisa kebaca, biometrik, dan itu pun juga insya Allah bisa nanti connect dengan KTP-nya, alamatnya lengkap. Dan jangan coba-coba untuk melakukan sesuatu yang pencurian, pencopetan di Istiqlal, alamatnya, adresnya, itu bisa ketahuan karena kita punya alat yang canggih. Kemudian juga kita punya alat-alat yang canggih ya, siapapun yang memasuki ruang Istiqlal itu jangan membawa senjata tajam, apalagi senjata api, kecuali Pas Pampres yang memang mendapatkan izin untuk itu. Kenapa? Karena itu pasti akan terdeteksi. Semua jamaah Masjid Istiqlal, bukan saja pada hari Idul Adha itu, setiap kegiatan keluar masuk di Istiqlal itu melalui pintu X-ray, itu akan terdeteksi kalau ada benda-benda yang membahayakan masuk di Istiqlal. Kita datang ke Istiqlal untuk tujuan yang sangat suci, mulia, penuh cinta, jangan ada niat-niat yang lain. Kami juga menghimbau ya supaya jamaah kita yang datang dari berbagai daerah, mungkin datang lebih awal, kita mulai membuka Istiqlal itu dari jam 4. Jadi bisa sholat subuh di sini. Tapi juga jangan bermalam di Istiqlal karena steril. Jam 12 malam itu sudah disterilkan Istiqlal, tidak ada yang bisa berkeliaran di Masjid Istiqlal. Ya, kenapa? Karena di sini akan ada Pas Pampres ya, karena tamu VIP kita ini akan datang. Ada kita harapkan Bapak Presiden kita kalau tidak punya kegiatan lebih penting di luar negeri ya, terutama, dan Wapres, pejabat-pejabat tinggi negara kita datang, para duta besar, karena pengalaman kita selama ini, jamaah Istiqlal itu jauh lebih besar hadir jamaahnya di Idul Adha daripada Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu kan banyak yang mudik ya kan. Tapi kalau Idul Adha ini kayaknya nggak banyak yang mudik, sehingga mereka itu akan datang ke Istiqlal. Nah, mengenai daging yang disembelih di tempat pemotongan Istiqlal ini, itu ada teknik pembagiannya. Jadi di sini kita tidak membagikan kepada masyarakat. Ya, ada bantuan langsung diberikan kepada pondok pesantren yang sudah kita data yang terbaik, dan disitulah mereka akan disembelih, menyembelih binatang itu. Ada juga ya mungkin susah untuk menyembelih di sana, kita sembelihkan di sini karena kita di sini kan punya tempat khusus ya untuk menyembelih dan tidak mencemari lingkungan sama sekali. Buangan-buangan kotorannya semuanya itu akan diangkut di dalam satu tempat. Kemudian juga pokoknya salah satu tempat penyembelihan yang terbaik di Jakarta itu adalah di Istiqlal. Kambing maupun sapi, kerbau kalau ada, ya kita punya tukang jekalnya di sini. Kemudian panitianya itu nanti pakai seragam semuanya, jadi bisa kita tandai bahwa ini legal, ini tidak legal. Dan nanti kupon-kupon juga akan diberikan kepada mereka-mereka yang sudah masuk dalam daftar pendataan kita. Tapi sekali lagi kita tidak membagi orang perorangan di Istiqlal.
tapi kita bagi berapa ekor yang diberikan ke panti asuhan, ke pondok pesantren, ke perguruan tinggi yang selama ini banyak bekerja sama dengan Istiqlal.